Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji kepada Allah Tuhan kita, yang dengan memujinya segala kebutuhan kita insya-Allah akan dipenuhi olehnya. Dan juga kita sampaikan salawat dan salam hormat kita kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Sang Pencipta yang memerintahkan membacakan salawat kepada beliau sebagai ibadah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal pembuka khutbah ini kembali khatib mengajak dan memberikan wasiat kepada diri kami dan juga kepada jemaah sekalian untuk senantiasa selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa ini merupakan satu-satunya bekal yang Allah Subhanahu wa taala terima dan bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya inti daripada dakwah Nabi kita adalah tauhid. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mendakwahkan kita kepada tauhid, untuk mengajak manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi yang namanya kesyirikan. Karena sesungguhnya jemaah sekalian, dosa yang terbesar dalam kehidupan kita ini adalah dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, di mana pada sebagian manusia mungkin menganggap bahwa dosa yang terbesar itu adalah korupsi. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa dosa yang terbesar itu adalah pembunuhan. Sebagian orang menganggap bahwasanya dosa yang terbesar adalah ketika merampok atau membunuh dan yang lainnya. Padahal di mata Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah satu-satunya dosa yang tidak akan pernah diampuni Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang wafat di atas dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang selain dari keduanya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu di Mekah, orang-orang Mekah pada waktu itu mengikuti ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi masyarakatnya mengikuti ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita pernah dengar sejarahnya, dari awal datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian dia meninggalkan mereka berdua di tempat tersebut. Kemudian mendapatkan air Zam-Zam. Kemudian pembangunan Ka'bah, ibadah kurban, sampai dengan disyariatkannya haji pada waktu itu.
Itu sudah turun-temurun mereka pertahankan. Hanya saja pada waktu antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jauh, dan memang tidak ada lagi nabi yang diutus di Mekah pada rentang waktu tersebut. Maka karena lamanya waktu ini jamaah sekalian, kemudian dengan datangnya Amr bin Luhai yang mendatangkan patung-patung, sehingga akhirnya mereka mencampur baurkan antara ibadah mereka, antara kemurnian syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dicampur adukan dengan hal-hal yang berbau kemusyrikan. Orang-orang Quraisy sejatinya mereka beriman kepada Allah. Mayoritas mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka berbuat kemusyrikan. Mereka datangkan patung-patung yang diprakarsai oleh seseorang yang bernama Amr bin Luhai tadi. Kemudian turun-temurunlah mereka menjadikan patung itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Sementara patung itu adalah benda mati, maka Allah mencap mereka sebagai orang yang musyrik. Dan ini tentunya pelajaran bagi kita semua jamaah sekalian, bahwasanya tentang bahayanya perbuatan musyrik ini. Banyak umat Islam sekarang yang terjatuh pada perbuatan ini. Mereka katakan di dalam solatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami berlindung, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Lalu habis solat mereka minta-minta di kuburan di samping masjidnya. Baik, di mana komitmen kita yang tadi kita mengucapkan atau menyatakan hanya kepadamu, hanya kepadamu? Jamaah sekalian, orang soleh pun meninggal, sesoleh apapun orang tersebut, dan siapakah yang lebih soleh daripada kesalehan dari para nabi-nabi kita? Siapa yang lebih soleh daripada solehnya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jelas tidak ada. Tapi nabi-nabi kita tetap dibacakan bagi mereka solawat, permintaan tambahan rahmat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang yang paling mulia di muka bumi ini, kita disuruh memberikan solawat dan salam kepada beliau. Minta agar ditambahkan karunia, rahmat, karunia dan rahmat yang luas kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para nabi-nabi, begitu juga para sahabat, serta kita mengatakan kepada para sahabat tersebut radhiyallahu anhum atau ridwanallahu alaihim, semoga Allah meridai mereka. Jamaah sekalian, kenapa kita mendoakan mereka? Karena memang orang yang sudah mati memang begitu perintah agama kita. Kita disuruh untuk doakan, bukan kita yang datang untuk meminta-minta di kuburannya. Belum pernah jamaah sekalian kita mendapatkan riwayat daripada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah telah wafat, lalu mereka datang ke kuburan-kuburan Nabi untuk meminta-minta. Ya. Dan kita tidak pernah mendengarkan, ya, tidak pernah seperti perilaku umat yang kita lihat umat Islam saat ini. Ya, mereka mengambil air, kemudian mengambil tanah yang dari kuburan tersebut, atau meminta tolong, meminta jodoh, minta jabatan. Ini semua adalah kemusyrikan, dan musyrik itu saudaraku jamaah sekalian adalah perbuatan dosa besar yang harus kita tinggalkan dan tidak boleh kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka terputus sandalnya, mereka berdoa ke langit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kalau sakit, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim mengatakan, "Wallazi huwa yumituni tsumma yuhyin." Dan dialah Allah yang mematikan kemudian menghidupkan saya. Kemudian pada kelanjutan ayat ini Nabi Ibrahim mengatakan, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Kalau saya sakit, cuma Dia Allah yang menyembuhkan. Ini kalimat tauhid semuanya jemaah sekalian. Pengesaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang terjerumus dalam kemusyrikan dan mereka tidak sadar, meminta-minta di kuburan, menyembelih untuk rumah-rumah, untuk pohon, padahal statusnya mereka adalah seorang muslim, atau menyebarkan segala macam apa yang ada di pertanian ataupun di perkebunan mereka, berkurban kepada selain Allah, atau menanam kepala hewan-hewan di tempat-tempat yang tertentu yang akan dibangun, memasang buhul-buhul, atau percaya kepada jin-jin.
Ini semua tentunya adalah perbuatan kemusyrikan. Tidak ada dari ajaran Nabi SAW. Kalau boleh kita menggunakan tenaga jin misalnya, maka tentu Nabi SAW telah menggunakannya sejak dulu. Di perang, kita ketahui bahwa banyak perang yang telah dilalui atau diikuti oleh Rasulullah. Salah satunya adalah perang yang terbesar, perang Badar. Seandainya Rasulullah SAW mau untuk menggunakan tenaga jin-jin tadi, tentu mereka tidak akan ikut berperang lagi. Cukup disuruh jin saja untuk ikut berperang. Tapi itu mereka tidak lakukan, jamaah sekalian. Karena itu bukanlah merupakan bagian daripada syariat agama kita. Kita tidak bisa melakukannya. Dan juga marilah kita berhati-hati dari kemusyrikan ini, jamaah sekalian. Kemudian kita lihat di Mekah pada waktu itu Abu Jahal, ada Abu Lahab. Mereka tentunya juga adalah orang yang beriman kepada Allah. Mereka orang yang beriman. Mereka tahu bahwa ada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam sebuah ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka penduduk Mekah itu, siapa man khalaqas samawati wal ard? Siapa pencipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Tentu mereka akan mengatakan bahwasanya ada Allah. Mereka pasti akan mengakui bahwa ada Tuhan yang namanya Allah. Lalu tanya mereka, ya, untuk apa mereka sembah-sembah berhala? Untuk apa mereka datangkan berhala-berhala itu? Maka mereka menjawab, dan Allah Subhanahu wa taala kabarkan jawaban mereka dalam sebuah ayat, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kata orang-orang Mekah tadi, kami tidak menyembah berhala ini kecuali hanya sebagai perantara yang bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungannya ini? Ya. Kecuali kalau benda-benda itu memang dasarnya dalam Islam diperintahkan untuk kita gunakan. Misalnya tanah untuk menjadi tempat sujud, masjid yang kita tempati ini untuk kita gunakan beribadah di dalamnya. Kemudian juga Ka'bah yang kita jadikan sebagai arah atau patokan kita untuk menghadap ke arahnya, sebagai kiblat kita. Ya. Semua itu karena adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukannya. Maka kalau tidak ada perintahnya, tentu tidak usah untuk kita lakukan. Seperti pada kasus Hajar Aswad, yang mana Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan, demi Allah, saya tahu batu ini adalah batu biasa. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah SAW menciumnya, maka saya tidak akan menciumnya. Dan ini merupakan kemurnian daripada tauhid, jemaah sekalian. Penting sekali. Olehnya itu, kapan tauhid kita ini rusak, maka akan rusaklah seluruhnya. Dan ingat ketika kaum Nabi Nuh yang mengingatkan kaumnya selama 950 tahun, semuanya adalah masalah tauhid, dan mereka menyembah kepada berhala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian membinasakan mereka. Olehnya itu, jamaah sekalian, marilah kita senantiasa menjauhi bentuk-bentuk kemusyrikan ini dan selalu menjaga kemurnian akidah dan tauhid kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ma'asyiral hadirin, usikum wa iyaya bitaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة